How's everyone doing tonight? Apa kabarnya malam ini? Good? Baik, Amen. amin. Coming to town, I was stuck in traffic. Took me 2 hours to get here. Kami memerlukan 2 jam untuk bisa sampai di sini karena macet. I'm sure I'm not the only one. Saya yakin bukan cuma saya. But it's good to be here and it's good to talk about God's original design for the family. Senang sekali bisa berada di sini dan senang sekali untuk berbicara tentang rencana Allah bagi keluarga. The promise of the Lord is we can live a little heaven here on earth. Janji Tuhan adalah bahwa kita bisa menikmati surga di atas dunia ini. And it's through the family. Dan itu melalui keluarga. First of all, we're going to identify what is a family. Pertama kita akan mengidentifikasi apakah itu keluarga. What is God's design for a family? Apa rencana Allah bagi rumah tangga? Regardless of what the society is trying to uphold right now, Gantinya kita akan mempelajari apa yang sedang dikatakan oleh masyarakat dewasa ini tentang keluarga, especially in the Western society. Khususnya di dunia barat, They are keluarga barat. trying to emphasize that a marriage is not just between a man and a woman. Mereka menekankan bahwa pernikahan bukan hanya antara pria dan wanita. You know what's going on in the United States? They passed laws. Saudara tahu apa yang terjadi di Amerika? Mereka mengeluarkan undang-undang And did you know that there's also 33 other countries that followed? tentang pernikahan sejenis dan diikuti oleh 33 negara lainnya. But we want to identify what God's plan is in the family. Tapi kita mau membicarakan apa rencana Allah terhadap rumah tangga. Because a society Karena masyarakat starts from a family unit. dimulaikan dari rumah tangga. The strength of a church Kekuatan dari gereja starts from the family dimulai unit. dari rumah tangga. And if we have a solid family, Jadi kalau kita memiliki rumah tangga yang kuat, we could be a mighty influence at church, kita bisa mempunyai pengaruh yang baik di gereja, in our neighborhood, di sekeliling kita, in our society. di masyarakat. And then we can make changes in our world. Amen? Dan kita bisa merubah dunia ini. God designed family Tuhan merencanakan rumah tangga as a reflection of His character. sebagai refleksi dari karakternya. That's why Satan Itu sebabnya setan is doing all of his power melakukan dengan sekuat tenaganya to see how he can sabotage the family. bagaimana dia bisa menghancurkan rumah tangga itu. So what's God's plan for the family? Jadi apa rencana Tuhan untuk rumah tangga? These next couple of days, we will be looking at God's plan for the family. Untuk beberapa hari ke depan ini kita akan mempelajari rencana Allah bagi rumah tangga. So tonight we're first going to talk about between a relationship of a man and a woman. Jadi malam ini kita akan mempelajari hubungan antara pria dan wanita. Let's look at what Spirit of Prophecy says regarding the family. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat tentang rumah tangga. A well-ordered Christian household is a powerful argument in favor of the reality of the Christian religion. Suatu rumah tangga yang teratur adalah satu argumen yang sangat kuat untuk kenyataan dalam kehidupan kekristenan. In fact, Spirit of Prophecies also says, Dan selanjutnya Roh Nubuat mengatakan, one well-ordered, well-disciplined family satu rumah tangga yang teratur speaks louder than 1,000 sermons. berbicara lebih keras daripada 1000 khotbah. Why? Mengapa? Because as we can see here, Karena ketika kita lihat di sini, if the homes of the professed Christians kalau rumah tangga dari orang yang mengaku Kristen had a right religious mold, memiliki nilai agama yang tepat, they would exert a mighty influence for good. mereka akan menghasilkan suatu pengaruh yang luar biasa untuk kebaikan. It says, they would indeed be the light of the world. Mereka akan sesungguhnya menjadi terang dunia. A one well-ordered, well-disciplined family
Satu rumah tangga yang disiplin dan teratur. will have a mighty influence that they can lead many people Mereka akan mempunyai pengaruh yang kuat dan dapat menuntun banyak orang to a righteous life. untuk suatu kehidupan yang benar. And they can taste a little heaven here on earth. Dan mereka menghasilkan surga yang kecil di atas dunia. In fact, many people are looking at us for an answer. Dan banyak orang sementara memperhatikan kita untuk mencari jawabannya. To see if our family is any different than their family. Untuk melihat apakah keluarga kita berbeda dengan keluarga mereka. See, it's important to be different. Jadi penting untuk berbeda, saudara. I always go around to many different churches, Saya selalu mengunjungi banyak gereja. and I always ask, who would like to go to heaven? Dan selalu saya bertanya, siapa yang mau ke surga? How many of you would like to go to heaven? Berapa banyak yang mau ke surga? Have you seen it? Apa saudara pernah lihat? No, right? Tidak, bukan? Why do you want to go? Kenapa saudara mau pergi? You trust the Bible. Amen. Saudara percaya Alkitab, amin. But the promise is if we live wonderfully here on earth, it's like a little heaven here on earth. Tapi janjinya adalah kalau kita hidup dalam rumah tangga dengan baik, maka kita akan menikmati surga yang kecil di atas dunia ini. Because God wants it to be a blessing here on earth first. Karena Tuhan mau kita diberkati di dalam rumah tangga di atas dunia ini. Having someone to love is family. Memiliki seseorang untuk dicintai itulah rumah tangga. Having somewhere to go is home. Memiliki satu tempat untuk pergi beristirahat itulah rumah. Having both is a blessing. Memiliki keduanya adalah berkat. House is not just a place where a building is located, Rumah bukanlah hanya bangunannya, but a home is where mom and dad and children dwells in love. tapi di mana ayah dan ibu dan anak-anak tinggal bersama dan saling mengasihi. We have been serving here in Indonesia for almost 2 years. Kita telah melayani di sini di Indonesia hampir 2 tahun. And wherever we go, we've always had our children with us. Kemanapun kami pergi, kami selalu bawa anak-anak kami. But recently, we have just left our both children in the United States for a boarding school. Tapi baru-baru ini kami tinggalkan mereka di sekolah berasrama di Amerika. It was not an easy decision for the two of us, Bukan keputusan yang mudah buat kami berdua, but it was a plan that the Lord had for our family. tapi itulah rencana Tuhan bagi rumah tangga kami. And so my oldest son, Jadi anak tertua saya who is preparing to go to college, yang sementara mempersiapkan diri untuk kuliah, he went to Andrews University for a visit. dia mengunjungi Universitas Andrews. And he was given a little pin, a pin to, to put on the wall. Dia ada satu pen untuk pin A untuk pin? ditusukkan ke dinding. Because in the wall, it was a picture of the world. Karena di situ terdapat gambar di dunia ini, And the teacher asked him, dan gurunya bertanya kepadanya. actually asked every student that was Sebenarnya there, ditanyakan kepada semua murid yang ada di situ, put the pin where you feel home is. tusuklah di mana yang kamu rasakan sebagai rumah. And then he looked at that world map. Dan ketika dia lihat ini peta dunia, He looked at it again dia lihat lagi, and again, and he could not put that pin anywhere dia nggak bisa taruh dimanapun. because we have been traveling all over the world. Karena kami selalu dalam perjalanan mengelilingi seluruh dunia ini. Because he says, Mom, home is where you and Dad and Ade and I are dwelling. Karena dia katakan, Mas, rumah adalah di mana kamu, ayah, ibu, dan adik, kakak bersama-sama. At that moment, I was here in Jakarta. Pada saat itu saya di sini di Jakarta. My husband was in the Philippines. Suami saya di Filipina, He was in Michigan.
dia ada di Michigan and his little brother was in Tennessee. dan adiknya ada di Tennessee. So he says, "Where is home for me, Mom?" Jadi dia bilang, di mana rumah saya, Bu? But he realized Tapi dia menyadari that this world is not our home. bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. There's only one place that he would feel at home, Satu-satunya tempat yang dia merasa sebagai rumah, which is the heavenly kingdom that we are all looking forward to. itulah kerajaan surga yang kita nantikan. So let's start with the important choice that we have. Marilah kita mulai dengan pilihan-pilihan yang penting yang In, kita or- miliki. in order for us to have a wonderful family, Agar kita memiliki rumah tangga yang indah, it all starts with the first choice. kita harus mulai dengan pilihan yang pertama. The choice we make for a person to date, court, or engage to Seorang yang kita pilih untuk mulai satu kencan atau pacaran ataupun engage, ya, pertunangan, or marry is a direct reflection of our spiritual level. atau pernikahan adalah refleksi langsung daripada level kerohanian kita, tingkat kerohanian kita. And condition at the time we make the choice. Dan kondisi di mana waktu kita membuat keputusan itu. So what that means, Dengan demikian artinya, who you choose to be your partner, siapapun yang saudara pilih sebagai partner saudara, it depends a lot on how your relationship is with God. tergantung kepada hubungan saudara dengan Tuhan. And where your spiritual level is. Dan di mana tingkat kerohanian saudara berada. Because a godly man Karena seorang yang rohani is always looking for a godly woman for him to akan marry. selalu mencari seorang wanita yang rohani atau saleh And vice versa. Untuk A godly woman dinikahi. Sebaliknya pun demikian. is always looking for a godly man. Seorang wanita yang rohani yang akan selalu mencari seorang pria yang rohani juga. The impact of that choice Sebagai akibat daripada keputusan itu, It can either be a blessing, bisa jadi berkat or a curse. atau kutuk. and in fact, this goes on not just between the two parties involved, Dan ini berlangsung bukan hanya kepada dua pasangan dua orang yang terlibat ini, It goes even further than that. bahkan lebih daripada kedua orang ini. Exodus 20 verse 5 says, Di dalam Keluaran 20 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, it affects our relationship up to the third and fourth generation. bahwa itu mempengaruhi hubungan kita bahkan kepada generasi yang ketiga dan keempat. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. That's why this world has a 50% rate of divorce. Itu sebabnya dunia ini memiliki 50% tingkat perceraian. And the effect is up to the children, the grandchildren, and the great-grandchildren. Dan efeknya kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, bahkan cicit. but in fact, God also has a promise Tapi Tuhan juga mempunyai janji in verse 6. di dalam ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. The blessing effect goes to many generations also. Efek berkat itu juga kepada banyak generasi selanjutnya. Thank the Lord for mercy. Amen. Terima Amen. kasih kepada Tuhan untuk rahmatnya, bukan? So let us take a look at what difference the choice makes in our family life. Mari kita lihat apa yang membuat perbedaan dalam keputusan yang kita buat. The wrong choice, Keputusan yang salah, marrying the unbeliever is evil in the sight of God. menikahi orang yang tidak percaya adalah kejahatan di mata Tuhan. Marrying for the wrong reasons, not spiritual union. Menikah untuk alasan yang salah, bukan untuk persatuan kerohanian. Let's open our Bibles to Judges 3 verse 5 through 7 to see what it says. Mari kita buka Hakim-Hakim 3 ayat 5 dan sampai 7. The Bible says Alkitab mengatakan, that during this time the Israelites were with different
nations surrounding them. Alkitab mengatakan demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. And verse 6. Ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. And verse 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. When they started intermarrying with those who are not of the same faith, Ketika mereka mulai menikahi orang-orang yang tidak seiman, it was evil in the sight of the Lord. itu adalah jahat di mata Tuhan. But when we make the right choice, Tapi ketika kita membuat keputusan yang tepat, it is created by God. Amen? itu direncanakan oleh Tuhan. Amin. We know that God is the originator of marriage. Kita tahu bahwa Allah lah yang membentuk pernikahan, It was originated in the Garden of Eden. dibentuk di Taman Eden. Because it was created by a God who loves us, Karena pernikahan diciptakan oleh Allah yang mengasihi kita, He has a specific design of how He wants the union to be. Ia mempunyai rencana yang spesifik bagaimana persatuan itu, pernikahan itu. And He longed for it to be a spiritual union, not just an attraction physically. Dan ia merindukan pernikahan itu adalah persatuan rohani, bukan hanya ketertarikan secara fisik belaka. You know, there's a joke in the world, Ada lelucon okay? di dunia ini, There's 3 rings to marriage. ada Yeah. 3 cincin Rings in marriage. di dalam pernikahan. First one Yang pertama, is the engagement ring. itu cincin pertunangan. The second ring Kedua is the wedding ring. adalah cincin pernikahan. And the third one Dan yang ketiga, is the suffering. itulah penderitaan. Cincin penderitaan. We don't want to be in the suffering. Kita nggak mau di dalam cincin penderitaan, We bukan. want to have a blessing here on earth. Kita mau memiliki kebahagiaan di atas dunia ini. There's already too much suffering out there. Terlalu Amen. banyak penderitaan di dunia, bukan? In fact, in Proverbs Bahkan. 18 verse 22, Di dalam Amsal 18 Proverbs 18. Proverbs 18 verse 22, ayat 22. this is for young men out there who are not yet married. Ini buat orang muda yang masih single. There is a special message that God has for you. Ada pekabaran khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. So it's important for you to find the right wife. Jadi sangat penting bagi saudara untuk mendapatkan istri yang tepat. Because there's also another saying out there Karena ada juga sebutan yang lain, that a happy wife makes a happy life. seorang istri yang berbahagia memberi kebahagiaan dalam kehidupan. So in the house, Jadi di rumah, make it plainly. buatlah dengan sederhana. If mama is not happy, Kalau mama tidak senang, no one is going to be happy. tidak ada seorang pun yang akan senang. So in other words, Dengan kata lain, for husbands out there, untuk para suami, find ways to make your wife happy. carilah cara untuk membuat istri saudara bahagia. Because when you have a happy wife, Karena kalau saudara memiliki istri yang you bahagia, have a happy life, saudara akan memiliki kehidupan yang berbahagia and it will create a blessing in the home. dan akan menciptakan berkat di dalam rumah tangga. It's made for a spiritual union. Diciptakan untuk persatuan rohani. God's purpose for marriage is a spiritual relationship, not just a physical one. Rencana Tuhan untuk pernikahan adalah untuk persatuan rohani, bukan hanya ketertarikan fisik belaka. Because see, as young people, Karena saudara lihat sebagai orang muda, their first attraction is always just the physical attraction. selalu
pilihan pertama mereka adalah karena ketertarikan secara fisik. I'm not saying that's not important. Saya nggak bilang bahwa itu nggak penting. That is very Itu important. juga sangat penting. But the question we need to ask ourselves Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah, is he or she going to make me closer to God? apakah dia, pria atau wanita, akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? The sweetest type of heaven, Surga yang paling indah adalah the sweetest type of heaven is a home where the Spirit of the Lord presides. di rumah-rumah tangga di mana Roh Tuhan hadir. Because we all want to have a joyful home. Amen? Karena kita mau memiliki rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Well, the Amin. only way we can achieve that Satu-satunya cara untuk mendapatkan itu is to have God as the center of our home. adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat dari keluarga kita. If the will of God is fulfilled, Kalau kehendak Allah dipenuhi, the husband and the wife will respect each other suami dan istri akan saling menghormati and cultivate love and confidence. dan memupuk kasih dan percaya diri. So the question I'm asking for those who are married out there, Jadi saya mau bertanya kepada yang telah menikah di sini, how does your children look at you? bagaimana anak-anak saudara melihat diri saudara? Do your children see mom and dad always loving and being kind to one another? Apakah anak-anak melihat bahwa ayah dan ibu selalu saling mengasihi dan berbuat baik satu terhadap yang lain? Or do they see you fighting and arguing with each other? Atau mereka melihat saudara bertengkar, berkelahi satu dengan yang lain? Because what they see Karena apa yang mereka lihat, is what they will copy and mimic also. itulah yang mereka akan tiru dan lakukan Because- juga. Husbands, if you do not, for example, love your wife, Suami, kalau saudara sebagai contoh tidak mengasihi istri saudara, they will not love you back. istri saudara tidak akan mengasihi saudara. Because the Bible is very clear, by beholding we become changed. Alkitab sangat jelas, dengan memandang kita berubah. We are the greatest influence in our children's lives. Kita adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita. for example, I had a lady who came to me Sebagai contoh, ada seorang wanita datang kepada saya. and she says, I have a hard time to have my children obeying me. Dan mengatakan, saya sulit sekali untuk membuat anak saya menurut kepada saya. Because every time I ask them to do something, Karena setiap kali saya meminta mereka melakukan sesuatu, the answer that I hear back is, jawaban yang saya dengar dari mereka adalah, Daddy says it's okay, I don't have to do it. ayah bilang itu nggak apa-apa, saya nggak harus turut. Because everything that the mom says, Karena setiap apapun yang dikatakan oleh ibu, the dad goes opposite and tell the children they don't have to do it. ayahnya mengatakan yang sebaliknya dan katakan kepada anaknya untuk tidak lakukan. Because of the lack of respect between the mom and the dad, Karena kurangnya menghargai antara suami dan istri, the children are confused on who to obey. anak-anak bingung untuk menurut kepada siapa. Tomorrow, Besok, we will be covering how two can become one. bagaimana dua itu bisa menjadi satu. We are made so differently. Kita diciptakan sangat berbeda. She is a woman and I am a man. Dia adalah wanita dan saya pria. God made us different. Tuhan menciptakan kita berbeda. Different way of thinking. Cara berpikir berbeda. And tomorrow we will discuss further on how so different, but yet God wants us to be one. Kita akan pelajari besok, walaupun sangat berbeda, tapi Allah menghendaki kita untuk menjadi satu. Because God's design for a family Karena rencana Tuhan untuk rumah tangga is to be a light to the world. menjadi terang bagi dunia. Let us to have this privilege Marilah kita memiliki kesempatan ini to be a light to our community around us. untuk menjadi terang kepada sekeliling kita. And so that we also may have a little taste of heaven here on earth. Sehingga kita menciptakan surga yang kecil di atas dunia ini. So we will see you again tomorrow. Jadi kita bertemu lagi besok. Amen. Amin.